Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Astaghfiruhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Faqala Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak sekalian, qadidinakumullah, kita akan lanjutkan kembali di pembacaan kitab Riyadhus Shalihin, masih di bab yang ke-54, bab keutamaan zuhud pada dunia dan hasungan untuk menyedikitkan daripada dunia tadi, kemudian juga bab keutamaan fakir. Telah saya bacakan di pertemuan malam Selasa yang dulu, dapat satu hadis. Sekarang hadis yang kedua dari bab ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala. Dan dari Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala, berkata Abi Sa'id al-Khudri, jalasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'alal mimbari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk di atas mimbar atau pada mimbar. Wa jalasna haulahu, dan kami para sahabat duduk di sekitarnya. Faqala, maka bersabda Rasul, inna mimma akhafu alaikum, sesungguhnya dari apa-apa yang aku khawatirkan alaikum atas kalian, ba'di sesudahku, yakni sudah beliau wafat, itu ma yuftahu alaikum, apa-apa yang dibukakan atas kalian itu, min zahratid dunia, dari bunga-bunga dunia, keindahan. Zahra itu bunga, itu lama keindahan dunia. Wazinatiha, dan indahnya, hias-hiasannya dunia tadi. Muttafaqun alaihi, disepakati atasnya. Jadi hadis ini adalah kekhawatiran yang bukannya Rasul tidak beralasan, bukan gitu ya. Begitu orang itu tidak ada apa-apanya, bahasa kita bekerja tidak ada apa-apanya, mungkin dia amal soleh, tidak ada duitnya, mungkin tidak ada masalah, tidak ada direbutkan ya. Pekerjaan dikerjakan bersama-sama, mungkin tidak ada masalah. Yang begitu ada apa-apanya kemudian bikin masalah ya. Ada sesuatu kemudian sesuatu dan bikin masalah. Lah nampaknya zahratid dunia wa zinatiha itu adalah bunga-bunga dunia, itu termasuk duit gitu ya, orang, atau pemberian-pemberian padanya, hiasan-hiasan, kesenangan-kesenangan yang menjadi kesenangan dunia ini, baik itu harta benda, baik itu tahta, baik itu wanita, semuanya adalah hiasan-hiasan daripada dunia, perhiasan saja. Apa yang
takutkan oleh Rasul, apa yang dikhawatirkan oleh Rasul itu pasti akan kejadian itu. Beralasan Rasul itu. Bukan orang itu tidak butuh harta, bukan. Bukan orang itu dilarang untuk diangkat sebagai pimpinan, bukan seperti itu. Yang dilarang itu bagaimana orang itu mendapatkan harta dan bagaimana membuangkan harta. Kemudian bagaimana mereka itu cara pengangkatan atau sebagai pemilihan sebagai pimpinan yang sesuai. Tidak lantas tahu-tahu saya pemimpin. Tidak lantas adalah setelah memilih pemimpin dia. Urusannya itu sampai ke Allah Ta'ala karena memilih pemimpin itu adalah aturan, merupakan daripada kesempurnaan din ini. Karena tidak mungkin kita semua itu tidak ada yang memimpin, kan begitu. Kalau tidak ada pemimpin apa jadinya? Dikhawatirkan oleh Rasulullah SAW ketika beliau itu duduk di mimbar, katanya memberikan mauidhah, nasihat. Kemudian letak kedekatan beliau dengan para sahabatnya, beliau itu di sekelilingnya para sahabat ketika beliau itu memberikan satu nasihat. Ya, beliau itu adalah inna mimma akhafu alaikum ba'di ma yuftahu alaikum min zahratid dunya wa zinatiha. Sesungguhnya apa-apa yang aku khawatirkan atas kalian wahai para sahabatku sesudahku nanti, itu yang saya khawatirkan apa yang telah dibukakan atas kalian itu daripada bunga-bunga dunia, kesenangan-kesenangan dunia ataupun hiasan-hiasan dunia ini. Ini dikhawatirkan oleh Rasulullah SAW. Dan orang rata-rata kan namanya hiasan kan senang hiasan. Padahal namanya hiasan kalau bahasa Jawa itu pepaes. Yang tadinya itu dia baik maka dia menjadi baik. Padahal aslinya tidak seperti itu. Rumahnya itu aslinya tidak begitu karena dia menjadi baik. Aslinya tidak begitu. Wajah juga begitu, aslinya tidak begitu. Karena dihias maka menjadi seperti itu. Penipuan. Namanya dunia itu penipuan. Hiasan itu penipuan dan namanya keindahan-keindahan atau ya bunga-bunga dunia itu ya salah satu bentuk hiasan dunia saja. Hiasan. Nah, kalau itu hiasan, makanya bukan hiasan apa? Dan bapak-bapak sekalian ya iman fillah Allah. Semua apa yang kita miliki itu semua akan hancur. Semua serba fana, semua serba sementara di dunia ini. Makanya oleh Allah Ta'ala ya diberi kesempatan kita ini, apa yang Allah Ta'ala titipkan kepada kita yang sifatnya sementara ini, ada kesempatan buat kita untuk bisa dilanggengkan, bisa kita miliki sampai ke akhirat pasangan. Karena sampai ada bis dari teman saya ini ada bis ini ya tur mana itu ya sampai komentarnya itu apa namanya, kalau kamu sekarang punya duit ya, pilih kurban apa pilih piknik dan sesuatu apa yang di dunia itu mereka usahakan yang terbaik, apa saja, berpakaian saja, menghadapi manusia itu yang lebih baik daripada menghadap pada Allah Ta'ala, apa saja. Dan apa yang kita butuhkan dan apa yang dilihat oleh orang lain itu justru diutamakan yang dilihat orang lain. Kita mau ada tamu bersih-bersih, sebetulnya tidak salah, padahal tamunya juga sebentar. Lah kita yang tiap hari menempati itu justru malah tidak diperhatikan, malah tidak dibersihkan, kan lucu itu. Kenapa kok bersih-bersih dianggap aneh? Loh, ada apa kok bersih-bersih? Kan dianggap aneh. Lah bersih-bersih kok ada apa? Biar tempati dengan kita dengan nyaman dan baik dan sebagainya. Tapi karena kebiasaan orang seperti itu ya, orang dandan saja sudah tahu, Bu kok dandan terbunyi. Dandan terbunyi. Nah, seorang perempuan ya mestinya keluar biasa saja. Sama istrinya, sama suaminya di rumah justru sudah ceritakan ya, saya punya teman tukang itu lah, jadi saya kan datang ya, saya Pak sebentar Pak masuk
dandan. Saya kira ya kayak umum orang itu. Ada tidak pun di rumah, di rumah. Bapaknya dia lebih mengamalkan sunnah ketika menyambut tamu itu dengan pakaian yang baik. Dan itu kan disunahkan. Ketika Rasulullah SAW dan Umar dan Abu Bakar, ketika di pasar itu kan ada pakaian-pakaian yang bagus-bagus. Ya. Diusulkan supaya Rasul itu beli itu untuk dipakai ketika menerima delegasi-delegasi dari negara lain, dari tamu-tamu dari negara lain, atau untuk Id. Jadi Id itu diindah-indahkan maknanya, di pakaian yang tidak harus baru, tapi pakaian yang dianggap paling terima tamu juga seperti itu. Kalau belum ada kesiapan maka ya lebih baik ya tamu juga tahu situasi kondisi si tuan rumah juga kan tahu hak-haknya kan tamu. Khawatir Rasulullah SAW dengan adanya dunia. Kalau kita kan malah senang. Begitu dititipi amanah banyak itu malah senang. Dititipi amanah ini malah senang. Malah sujud syukur, gembira ria. Ada yang mereka tidak beriman itu malah Masya Allah mungkin bisa dikatakan melanggar syariat ketika dia mendapatkan satu amanah itu senang. Karena ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menjadi khalifah itu apa ucapan adalah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bahkan kepada Allah, walaupun sebenarnya tidak menjadi pemimpin kelawahan pahala yang besar ini. Ya Allah, mengajak bertakwa kepada Allah, mengajak taat kepada Allah Taala, maka orang sama taat takwa kepada Allah Taala pahalanya sebanyak orang yang begitu. Tetapi kalau dia tidak pernah menasihati kebaikan, apalagi mendolimi, maka dia akan mendapatkan beban-beban berat di hadapan Allah Taala besok di akhirat. Akan ditanyakan orang yang di bawah kepemimpinan mereka. Dan setiap kita adalah pemimpin, kata Rasulullah SAW. Bapak ini juga pemimpin rumah tangga, memimpin anak istrinya. Mau dibawa kemana anak istri kita ini? Mau diarahkan kemana anak istri kita ini? Kalau Rasulullah saja kepada sahabat khawatir, apalagi kita dan lebih khawatir akan diri kita ini. Pokoknya buat kita, karena yang namanya hiasan-hiasan bunga-bunga dunia itu banyak, terus setan itu lebih pintar. Ada orang yang bahasa mereka adalah orang yang selingkuh, bahasa kita zina. Ini ya. Itu maaf kalau dibandingkan istrinya sama selingkuhannya itu lebih baik kalau soal wajahnya, soal soal jasadnya itu lebih baik. Tapi kenapa Pak? Karena setannya yang lebih pintar. Makan di rumah sama anak istrinya mungkin lebih enak, tapi dia makan di luar dengan itu tadi, dengan jalan-jalan yang seperti itu. Dan uang yang dihambur-hamburkan untuk barang suatu yang mubazir itu lebih besar. Bahkan uang yang untuk menghalang-halangi dari jalan Allah Ta'ala itu lebih besar dibandingkan dengan uang yang untuk perjuangan lillahi kalimatillah. Lebih kecil. Begitu acara apa? Sabilillah kan pilih-pilih. Ada acara apa? Ufat kok. Kayak yang dunia itu kayak bro ini saja. Urusan sedekah kan dilihat-lihat dulu. Urusan itu kan ya tidak begitu, tidak tepat dulu di tahun 2009 itu karena habis ngaji kemudian ada sunat untuk korban itu, dia musyawarah sama istrinya mau menjual TV yang ada. TV dijual tidak mencukupi untuk beli kambing, maka istrinya meraih anting-antingnya untuk dijual. Ini ya atau Pak lebih tak sedekahi kalau mau berkorban kok tidak cukup, kita
sedekahi, tak sedekah kali jenengan untuk berkorban. Subhanallah, subhanallah. Bisa kita itu. Lepan-lepan persembahan yang terbaik untuk Allah Ta'ala. Dan kabarnya wallahu a'lam, saya tidak mengikuti bagaimana caranya. Bagaimana caranya? Ya, saya langsung saja kalau kita ada keyakinan sesuatu dunia tidak akan kita khawatirkan karena semua ada jatah. Yang kita khawatirkan urusan akhirat yang tidak ada jatah buat kita ini, buat semuanya. Dunia kan dia tinggal ngambil saja, tinggal kita saja yang. Nah, apa orang-orang zaman dahulu bersama Rasulullah itu tidak punya anak, tidak punya istri? Oh, istrinya lebih dari satu, istrinya lebih dari satu. Anaknya wah macam-macam. Anaknya bukan banyak loh, anaknya gitu manusia. Juga kita berhati-hati bapak-bapak sekalian. Bahasa saya yang pernah saya sampaikan, tahulah kita ini akan penghapus akhir di penghapus aku ini gak nopo toh. Oh, penghapus aku yang gini aja jangan main begitu. Ada kan orang digoda dengan duit itu menter, orang goyah ya teman, duit juga kamu ya menter, tapi digoda dengan yang lain mungkin dengan wanita sama saja, atau sebaliknya digoda dengan perempuan wah menter tapi juga dengan duit, tidak mungkin dengan jabatan dan sebagainya. Intinya kita jagalah sebagaimana apa yang diwasiatkan oleh Rasulullah SAW. Ya, kita ini untuk bertakwa kepada Allah Ta'ala itu dengan jalan, meskipun kalau itu dengan jalan takwa mensedekahkan separuh dari biji kurma, kalau itu jalan untuk bertakwa kepada Allah Ta'ala, lakukan. Artinya kan orang bertakwa kepada Allah, mendekatkan diri pada Allah Ta'ala itu tidak mahal, apa yang dimampui, jadi mampu. Setelah sekian juta, mungkin miliaran, kita kan semua mereka biasa uangnya triliunan, triliunan. Kita kan mengeluarkan 10.000 satu bulan itu juga bus-busan dan kayak orang diajak lari berapa ratus kilo kan, mungkin ini naik dulu dadanya. Ini soal dunia itu seperti itu isinya. Ya Rasul khawatir, kita akan wajib lebih khawatir karena kita termasuknya dikhawatirkan oleh Rasulullah SAW karena kita umatnya. Wa anhu, dan darinya dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, anna Rasulullah SAW, bahwasanya Rasulullah SAW qala, beliau bersabda, inna dunya, sesungguhnya dunia itu hulwatun, manis, khadiratun, hijau. Wa inna Allah Ta'ala, dan sesungguhnya Allah Ta'ala itu mustakhlifukum, menjadikan pengganti pada kalian, fiha, padanya itu, fayanzura, maka perhatikanlah kaifa, bagaimana tak maluna, kalian itu sama beramal, sama berbuat. Fattaku, maka kalian bertakwalah. Fattaku, maka kalian bertakwalah atau berhati-hatilah. Ad-dunya, kepada dunia, wattaku, dan kalian bertakwalah atau jagalah, berhati-hatilah, an-nisaa, kepada perempuan. Rawahu Muslimun, dan di sini Muslim. Dunia ini termasuk wanita, tapi ini disabdakan diwasiatkan Rasul secara khusus. Hati-hati seorang perempuan. Bisa orang itu mentaskil, menghasung banyak orang untuk berbuat baik, tapi juga tidak sedikit orang itu mengajak istrinya satu, tidak bisa. Tapi mengajak orang banyak dia bisa. Dia enjoy saja, dia santai saja. Ketika dia itu berkhotbah khotbah atau misi pelajur dengan ribuan orang, mungkin ratusan orang, ribuan orang, santai saja.
tapi belum tentu dia menceramai, menasihati pada istrinya. Belum tentu bisa. Jujur kita nasihati istri kita ketawa lah. Oh lah Pak sampai nasihati ngono, kok moco to Pak, itu kan berat. Jatuh itu kita di hadapan istri kita, maka hati-hati apalagi kepada anak kita. Semua saja. Atau kita itu ya saya jenengan sama saja. Bukan kalian yang tidak, semua saja. Kita semua itu punya kelebihan dan punya kekurangan, semua saja. Maka apa saudara-saudara kita, saudara muslim itu, ketika ada kekurangannya, maka jangan dinaikkan kekurangannya, munculkan kelebihannya, karena ada kelebihannya. Itu saudara kita. Saudara kita, orang mengatakan tidak sepikiran, tidak harus sepikiran. Tidak sepikiran, tidak harus sepikiran. Mereka jalannya dengan kita, kan tidak harus begini. Kita begini, mereka begini pun juga punya dalil sendiri-sendiri. Tapi kalau begini ngawur lah ini tidak. Intinya boleh berbeda asal orang itu punya dalil alasan, ada pilihan. Tapi kalau sudah tidak ada ilmu, asal saja beda, lah ini ya beda lagi. Seperti itu. Kekurangan saudara-saudara kita itu kalau bisa dibentuk, dinasehati. Karena apa ya, kita tidak akan terjadi kalja satu lain. Tidak akan terjadi kalbunya marsus seperti satu bangunan. Satu bangunan semua ingin di luar kan tidak mungkin. Besi ingin di luar, itu kan tidak mungkin. Bata ingin di luar kan tidak mungkin. Jadi di luar terlihat bagus itu ya cat. Harganya tidak seberapa, bisa dieleleran yang dinding, tapi orang tinggal pertama kali. Kita juga seperti itu, Bapak-Bapak sekalian. Maka kekurangan saudara muslim kita itu adalah kekurangan kita juga. Jangan dijadikan judul kemana-mana. Ya dinasihati yang baik. Suatu saat kita pun juga dinasihati oleh orang lain, karena kita manusia biasa itu seperti itu. Jadi kembali ke sini, dunia itu manis. Ini diambil secara keumuman, rata-rata namanya manis itu senang. Senang. Rasul sendiri kan suka barang yang manis-manis seperti itu, manis. Walaupun saya tidak suka manis, saya suka kecut, tapi kan jarang. Secara keumuman senang yang manis. Manis itu kan kata indah. Ya, indah. Oh manis sekali ya, indah sekali ya. Kemudian hijau itu adalah lambang. Jawa namanya Pak. Lambang senang. Lambangan hijau tidak salah ya, hijau. Ya nyenengke bahasa gitu ya. Bikin kesemsem, terperdaya oleh dunia ini. Karena kan begitu disebut hijau kan pikiran kita kan sudah beda, disebut dengan merah kan beda, kuning kan beda. Tapi begitu disebut hijau, bayangan kita aja lain. Maka sungguhnya Allah Ta'ala itu adalah menjadikan kita sebagai khalifah gitu ya. Ya di dunia tadi, dunia yang manis dan hijau tadi. Maka supaya kita pun memperhatikan, kita ini pengganti dari orang-orang dahulu kita, diwariskan kepada kita ini. Dunia ini diwariskan kepada kita. Diwarisi, jadi diberi pengganti yang jelek gitu ya. Kalau dulu ya Rasulullah dan para sahabatnya adalah sebaik-baik generasi karena langsung dipimpin oleh Rasul. Kemudian di bawahnya ya sahabat itu Bapak Rasidin, terus ke bawah sana. Maka kita perhatikanlah bagaimana kita ini, kalian itu memperbuat beramal itu bagaimana amalan kita ini. Terus diwasiati, maka berhati-hatilah, jagalah kalian itu dari dunia itu tadi, dan juga jagalah kalian berhati-hatilah dengan yang namanya jasa. Perempuan itu bisa saja orang sering baik-baik kemudian menginginkan sesuatu, dia senang pada dia, maka Masya Allah, dia lakukan karena ini mengejar orang yang paling senang ini. Inilah yang diwanti-wanti oleh Rasulullah.
siapa saja yang berhijrah karena perempuan yang akan dia nikahi dia akan dapat itu. Kan begitu disebutkan untuk berhijrah itu masing-masing berbeda niatannya. Ada orang yang niatnya wah masya Allah karena ilallahi wa rasulihi. Ada yang juga hijrah lid dunia yusibuha. Apa imro'atin yang kiuha, misal dunia atau perempuan yang akan dia nikahi. Begitu Rasul kita akan hijrah ke Madinah sudah sebagiannya sudah pasang niat karena Rasul. Ada sebagian kebetulan saya punya rumah di sana dan saya punya tanah di sana. Nyatanya kebenaran hijrah neng kono iso nggon rumah neng kono. Dunia atau kebetulan sana petani kota Yasrib. Saya pedagang, nanti saya bisa menguasai barang-barangnya, hasil pertanian akan saya jual. Hasilnya kan kalau di Mekah saya tidak akan berhasil, dagang saya akan di Madinah akan berhasil. Mungkin begitu. Atau mungkin betulan sir-siran saya di sana. Saya mau menikah orang sana. Kebetulan hijrahnya di sana. Jadi kan sama yang dilakukan tapi berbeda niat. Kayak kita menjenguk orang sakit. Bareng sak jalan mungkin sak kendaraan niatnya sudah berbeda-beda. Niatnya berbeda-beda. Jadi saya pernah ikut gabung dalam pemberangkatan relawan dulu di Jogja ya. Teman-teman 3 kali. Itu ketika gabung dengan saudara kita di Solo pasti diingatkan gitu. Sedikit diingatkan jaga niat, jaga niat, jaga niat. Sebagian malah apa-apa malah karutu baru piknik nih kono delok suasana. Sebagiannya sebagiannya sudah berulang-ulang kali mengingatkan jaga niat kita, jaga niat kita yang menolong saudara-saudara kita yang terkena musibah. Satu kendaraan yang satunya dapat pahala, satunya boleh jadi tidak ada apa-apanya. Hikmatul biniyah. Bisa jadi seperti itu. Apalagi urusan perempuan nih, masya Allah, bisa membunuh pertama kali Habil Qabil itu urusan apa? Perempuan, urusan perempuan. Pokoknya yang paling, pokoknya urusan peperangan yang ada di dunia sampai besar ini tidak ada urusan lain kecuali itu tadi urusan tahta, kemudian wanita, kemudian harta lagi. Dan itu semua kadang-kadang dibungkus dengan sampai orang menjalankan ibadah itu ada tujuan-tujuan yang dibungkus dengan itu. Dibungkus dengan itu. Saya melakukan ini karena saya punya keinginan ini. Nanti tahun 2024. Jadi, sekarang acang-acang. Ya pasang gas, gas. Mereka sudah lirik apa namanya sasaran mereka. Sasaran mereka karena pimpinannya nanti rakyatnya muda, bawahnya muda misalnya. Jadi seperti itu tujuannya hanya dia atau tujuannya perempuan. Maka tiga yang ditawarkan Rasul supaya berhenti dari berdakwah itu kan gitu. Butuh harta, butuh kedudukan, butuh wanita gitu. Karena memang itu senjatanya. Orang-orang kafir senjatanya itu. Loh. Dan yang kena orang baik-baik kadang-kadang juga terkena seperti itu. Insya Allah. Makanya sudah saya berulang kali, saya ulang sekali lagi, tahulah dan pelajarilah diri kita ini, pengapesan diri kita. Pengapesan ini sudah kan kita tahu sendiri. Pengapesannya di mana? Ya, kalau sudah mabuk, namanya dunia, mabuk wanita, sudah orang akan kehilangan apapun dia tidak terasa. Demi yang dia cintai, demi orang yang dia senangi tadi hidup, rasa keluarga, akan nyawa dia pertama. Nah, bisa ngeri. Kemudian hadis yang keempat dari bab ini, wara Anasin radhiyallahu anhu anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam. Dan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda,
Allahumma ya Allah, la aisha, tidak ada kehidupan ila aisyu, kecuali penghidupan al akhirati, akhirat. Muttafaqun alaih. Ya Allah, tidak ada penghidupan kecuali penghidupan akhirat. Berarti dunia ini apa? Jadi kan kayak dianggap tidak hidup, cuman hanya sekedar lewat saja, melintas saja, sekedar orang bermimpi saja, sekedar orang hanya berteduh sebentar. Nah, orang yang berteduh sebentar akan dia tinggalkan itu orang macam-macam urusannya sampai dia habis waktunya untuk memikirkan keteduhannya sementara tadi. Tujuannya dia lupa. Oh, saya ini cuma sebentar kok di sini numpang. Dia habiskan itu bangun dan lain sebagainya. Lah akhiratmu ya. Banyak teman-teman kambingnya banyak itu bukan kambing banyak bukan hewan itu, kakak kambing katanya ini ya. Suruh beli jual banyak berapa 3 juta kan bisa. Nah, iya kan nggak korban nanti aduh saya akeh sekian belasan masuk dilongi siji gitu ya, masih beralasan begini dan sebagainya. Tidak yakinnya aja itu kalau dia itu beramal itu bahwasanya Allah akan memberikan satu pengganti kebaikan. Dari kebaikan. Sudahlah, kita tidak hitung-hitungan akhirat lah bahasanya ya. Tidak kita hitung-hitungan akhirat. Hitung-hitungan secara nalar dunia ini secara nalar saja. Secara nalar. Orang itu pasti akan berpikir dan akan menyadari bahwasanya semua apa yang dia lakukan itu meskipun orang kafir pasti hanya sebatas dirmuk lantaran mawon. Mesti kata sesuatu lantaran mawon. Ketika dia itu sudah mendapatkan sesuatu yang tidak sesuai dengan harapannya, lantaran mawon. Lah iya, lantaran ketika orang gagal panen ini lah, mau sagete mau nanem, boten iso ngarani lah. Orang tidak semua bisa bilang begitu. Dan justru orang yang sudah tahu boten iso ngomong-ngomong. Sapunya seperti ini juga lantaran diberi hadiah atau dititipi oleh Allah Ta'ala namanya kambing-kambing ini. Masa sekian banyak kambing itu jambil satu. Orang berkata satu. Kambing kula orang itu wedok kambing pangijol ke sing apik. Boten nyandak wis ben wedok iki. Ben wedok. Tapi nek kamu beli yo tuku sing jantan masuk tuku yo nek sing ora apik lah nek sing apik. Nek duwe kuwi ya sudah. Sudah itu kan. Enak saja kita dalam beramal. Bukannya apa tidak boleh, tidak boleh. Kalau menginginkan yang terbaik kan tidak. Apalagi ngepaskan apa yang dilakukan oleh Rasul bebas. Terus kayaknya memiliki hitam tadi kedit itu ada. Banyak putih begini kita. Udah ini bertanduk. Kalau kita dalam rangka itu ittiba kepada Rasul maka kita berpahala. Gen podo karo kurbani Nabi. Mencontoh orang terbaik kan? Semua terbaik. Semua terbaik. Sekarang bapak-bapak ya ini sudah satu hari sudah masuk Dzulhijjah itu sebagian masuk. Karena saya meyakini tadi sudah Dzulhijjah maka ya teman-teman pagi tadi banyak yang tanya kemudian itu bisa masuk satu Dzulhijjah. Artinya kelihatan korban ya jangan potong rambut itu sunatnya seperti itu. Sebagiannya begitu, sebagiannya kalau belum ya monggo. Nampaknya mudah-mudahan yang berangkat juga bareng. Wow. Bisa kita lagi. Yes, sahabat satu hadis lagi. Wa anhu dan darinya dari Anas bin Malik
An Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah bersabda beliau, yatba'ul mayyita salasun, yatba'u mengikuti al mayyita, mayit itu salasun, tiga perkara. Jadi mayit itu akan diikuti tiga perkara atau tiga hal. Yang pertama ahluhu, keluarganya. Yang kedua wa maluhu, dan hartanya. Yang ketiga wa amaluhu, dan amalannya. Tiga itu. Wa yarji utsmani, dan akan kembali, maka akan kembali yang dua. Kembali lagi yang dua. Wa yabqa wahidun, dan akan tersisa, itu maksudnya akan kekal yang satu. Jadi yang dua akan kembali, yang satu akan kekal. Yarji'u, yang akan kembali itu adalah ahluhu, keluarganya, wa maluhu, dan hartanya. Wa yabqa, dan akan tersisa atau akan tertinggal, akan langgeng, amaluhu, amalannya. Muttafaqun alaihi, disepakati atasnya. Jadi kalau mayit artinya orang yang mati, semua saja namanya mayat, dan kita akan mengalami itu akan diikuti tiga ini. Tiga, keluarganya akan mengikuti, hartanya akan mengikuti, kemudian amalnya akan mengikuti. Kemudian dua kembali, dua itu adalah ahluhu wa maluhu, keluarganya akan kembali lagi, hartanya akan kembali lagi, kemudian wajah pokok amalannya akan tetap tersisa langgeng mengikuti dia. Jadi keluarganya akan mengikuti dia sampai ke kubur. Mungkin punya mobil, ya hartanya dia mungkin bawa jenazahnya atau mayatnya sampai ke kubur, sampai pelataran kubur. Acara penguburan sudah selesai, maka keluarganya kembali lagi, hartanya, mobilnya juga dia kembali, kemudian tinggal aman. Maka kalau dalam doa ini ya mestinya Allahumma tsabbithu inda su'al, kan Rasulullah itu. Allahumma tsabbithu inda su'al, ya Allah, kuatkanlah pertanyaan ketika disoal mayat ini, dikuatkan betul, karena memang butuh, masya Allah. Jadi betul-betul suatu yang mencekam, yang mengerikan, dia tinggalkan sendirian dalam keadaan pengap, sempit, gitu ya. Keadaan itu kalau orang tidak baik-baik akan didatangi makhluk yang belum pernah dia lihat sebelumnya sama sekali, akan menghampiri dia, kan gemeter. Sementara orang dibangunkan tidur itu keadaannya dia sadar, itu luar biasa, senangnya luar biasa. Dibangunkan itu sudah udah sampai mimpi jelek gitu, mimpi dimandikan, mimpi digotong gitu. Ya akan menyadari ketika ya, saya begini. Biasa kok pakaian begini kok tanah, dia baru ternyata dia ingat, ternyata sama mati lah ya. Kelingan kamu, saya belum begini, saya belum begini. Rumah sana ditanya gini, kok bangun dari tidur. Ternyata dia sadar, kok begini, kok dingin lah ya. Kok pakaiannya begini, kok baunya begini ya. Dia akan teringat, ternyata saya lagi mati, baru akan teringat semua apa yang dia lakukan. Nah, semua yang dia lakukan dia, kalau orang jelek sudah down dia. Jadi bayang-bayangi dari semua yang dia lakukan sudah pasti dia tempatnya. Lah, letak dia downnya itu, letak dia tuh pas gupuh-gupuhnya pada kita. Pas dia itu apa takut-takutnya tadi, memikirkan nasib dirinya nih, datanglah makhluk yang Allah utus itu. Tapi kalau orang yang baik-baik datangkan oleh Allah Ta'ala dengan keadaan yang tidak, ya dia tenang. Ternyata saya sudah mati. Apa yang saya khawatirkan, apa yang semua saya lakukan, justru saya akan mendapatkan hasil yang saya lakukan. Saya sudah bekerja dan inilah musim panen saya. Tapi kalau orang tidak kerja, udah, apa yang dipanen kan? Kalau orang baik-baik. Nah, bukan.
yang berpakaian itu ya, inci ilar kilo dia tamar dia itu bisa akan terjadi ya, pribadi atau berbicara itu kubur itu adalah penentuan awal. Jadi, dia akan masuk ke mana akhirnya. Kalau dikubur sudah terus, maka dia di akhiratnya itu sudah pasti, bisa dipastikan dia akan masuk ke dalam jannah. Kuburnya sudah kesandot, digebuk malaikat, dililit ular, kemudian bumi atau tanah sudah gemeteran, wes tak tenteni pak, orang nyempung riris, gembreket kepengen. Nah, ya. Dihimpit ya sudah, semua mengancam, bumi aja mengancam. Jadi kita masih ada kesempatan sekalian, gitu. Ya, apa yang dititipkan pada kita ini, jadikan kita langgeng. Kepada orang lain saja kita mentolong, apalagi pada diri kita lebih tidak mentolong. Berarti kita mesti sayang kepada orang lain, jangan lupa sayang akan diri kita sendiri. Besok di akhirat akan tegel. Anaknya aku disuguh, ya ini Allah, istri saya ya Allah, kok mentolong. Ya ancik dia supaya dia itu tidak masuk ke dalam neraka. Kan pas gempa malam-malam itu ya, lari itu anak itu tinggal, anak itu tinggal, layu. Saya melayu ke tempatnya ibu, dan istri saja, layu. Orang jajak lah itu. Dan serakelingan itu baru dalam keadaan itu. Maksudnya begitu dalam keadaan seperti itu dia akan menyelamatkan dirinya sendiri. Anak yang dikandung-kandung itu sudah sembuh. Apalagi zilzalah sadidah itu sudah. Mungkin ini yang boleh sampaikan kepada sekalian. Sebelum saat ini mungkin ada informasi dari saya, ada training tafsir Al-Quran 3 bulan, ada yang reguler juga ada, 10 juz juga ada yang berminat, di Solo yang pamfletnya. Kalau punya minat, punya anak minat, atau mungkin saudara mana itu ya, nanti alasannya cuma nggak ada dana, nanti juga insya Allah teman yang mau membantu soal itu belajar 3 bulan selesai Allah dengan tafsir singkat, paling tidak akan mengetahui kaidah-kaidah cara benar, ada bersalah, kemudian juga tahu makna-maknanya ya. Artinya kalau kita umur 60, 50, 40, kok ada alasan tidak bisa menyelesaikan Al-Quran ini 3 bulan, alasan membeli. Kamu diberi umur berapa? 30 tahun, sudah ada kesempatan sama untuk menyelesaikan Al-Quran. Luangkan 3 bulan dari sisa umur kita. Fa'abul kulihat astagfirullah.